Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang sholat-sholat yang disunahkan. Ya, sholat-sholat yang disunahkan. Dan kita sampai di pembahasan tentang sholat malam, yang mana sholat malam ini, sholat sunnah di waktu malam hari itu lebih afdal daripada di selain malam. Dan wa thulutsul awsat afdal, dan sepertiga yang tengah, yang ke belakang, maksudnya yang mendekati subuh, maksudnya itu lebih afdal lagi. Karena di waktu orang yang lagi istirahat, orang lagi tidur, enak-enaknya tidur kan, waktu itu bangun untuk beribadah itu berat. Maka itu sesuatu, logikanya ya, sesuatu yang berat kita lakukan, maka pahalanya akan semakin besar ketika kita melakukannya dengan persyaratan yang sesuai aturan syariat. Nah, kemudian wa yukrah qiyamul laili daiman, dan makruh bangun setiap malam. Ini ada penjelasan sendiri. Jadi makruh untuk menghidupkan setiap malam, setiap hari, walaupun ibadah yang bukan sholat. Itu makruh kalau setiap hari. Kenapa? Karena mengikut dari hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda bahwa aku puasa, aku juga tidak puasa. Jadi tidak setiap hari Nabi puasa. Aku bangun dan aku juga tidur. Maksudnya jangan terlalu berlebihan dalam beribadah yang akibatnya kita akhirnya menjadi orang yang melakukan sesuatu yang akhirnya putus di tengah jalan karena tidak mampu. Jadi jangan melakukan ibadah yang kita akan tidak mampu akhirnya. Ya, tapi ada tapinya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau itu tidak mendapatkan atau dia merasa tidak berat untuk bangun malam tersebut, maka disunahkan. Disunahkan tiap malam. Sudah jadi kebiasaan. Dan dia tidak merasa berat, tidak merasa sulit, sudah continue. Apalagi orang-orang yang merasakan lezatnya ibadah di waktu malam hari. Itu apalagi itu. Banyak orang-orang yang merasakan kenikmatan ketika ibadah, apalagi ibadahnya di waktu malam, tahajud di waktu malam, mendapatkan kenikmatan tersendiri, mendapatkan kelezatan tersendiri. Ya, ini tidak makruh kalau seperti itu. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada orang yang merasakan berat atau mungkin merasa nanti capeknya inilah, merasa kayak gitu, lebih baik coba jangan setiap hari dulu. Jadi mungkin dikhususkan gitu malam-malam, beberapa malam, kemudian bertambah. Karena ketika kita melakukan suatu ibadah yang kita malah belum pernah melakukannya dan kita melakukan dengan jumlah yang sangat fantastis atau banyak, maka gagalnya itu lebih banyak juga. Karena kita akan mencapai titik jenuh dengan cepat. Bahkan dikatakan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, ya Habib Abdullah bin Habib Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, beliau mengatakan kalau ada orang yang intinya ya, inti makna dari kalam beliau, ada orang yang tidak pernah memegang tasbih, tidak pernah zikiran pakai tasbih, tahu-tahu dia ini berhasrat untuk melaksanakan amaliyah zikir, anggaplah sholawat 1000 kali tiap hari, langsung spontanitas. Sedangkan dia sebelumnya belum pernah, belum pernah sama sekali. Nah ini kata Habib Abdullah Haddad, orang ini mahdhur. Kenapa? Karena tidak pernah sama sekalinya itu loh. Kalau langsung dia 1000, beli tasbih yang 1000 langsung, mulai malam ini ana mau 1000 sholawat. Hitungannya mungkin hari, sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Tidak kuat sudah.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam jiwa kita ini, dalam hati kita ini ada sifat yang satu yang dinamakan sifat malal. Malal ini bosan atau kalau mungkin bahasa ini yang gampangnya titik jenuh, ada titik jenuh. Setiap makhluk dan benda apapun yang ada di alam semesta ini punya titik jenuh. Punya batas. Punya batas. Ya. Punya batas tertentu. Kecuali yang Allah menciptakannya dan diberi kekekalan oleh Allah, diberi keabadian oleh Allah. Ada 8 makhluk, 8 ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dengan kekal abadi. 8, itu ilmu tauhid. Nah selebihnya dari itu punya titik jenuh semua. Bahkan alam semesta ini bakal kiamat kok. Bumi, matahari, bintang, galaksi semuanya kiamat. Atau contoh paling gampang aja, besi yang segitu kuatnya kalau ditekuk dengan kecepatan tinggi secara hukum fisika, ditekuk dengan kecepatan yang sangat tinggi dia akan patah walaupun kuat dengan spontan. Tapi ketika ditekuknya itu dengan belahan, dia akan menekuk dan mengikuti alur tekuan itu dan tidak patah. Walaupun itu pun kekuatannya akan melemah di sini, tapi tidak akan patah karena tidak sampai titik jenuhnya. Nah, orang ketika dia itu melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya dengan jumlah yang fantastis dan konstan, maka dia akan cepat mencapai titik jenuh, akhirnya bosan. Nah, begitu juga dengan qiyamul lail ini. Kalau dia tidak pernah, cobalah sekali-sekali dulu. Sambil berusaha nambahin. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, terus dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan ya takutnya itu tadi itu ya, takutnya akan mencapai titik jenuh, makanya makruh. Tapi kalau orang yang sudah merasakan kelezatan dari qiyamul lail, kelezatan dari ibadah di waktu malam atau di waktu tahajud, ya itu malah tidak makruh, malah disunahkan. Malah makruh meninggalkannya. Sebaliknya malah makruh meninggalkan tahajud kalau dia sudah continue dan sudah terbiasa. Malah makruh, sebaliknya malah. Kemudian wa takhsisu lailatil jum'ah biqiyamin, dan mengkhususkan malam Jumat itu juga makruh. Tapi sama untuk sholatnya ya, dengan biqiyamin untuk sholat. Tapi tidak makruh untuk selainnya seperti baca surat kahfi mungkin, atau baca zikir atau wirid, itu tidak makruh. Kemudian watarkul tahajud i'tadah, dan makruh juga meninggalkan tahajud yang dia sudah kontinu dan kebiasaannya. Ini yang tadi kita bahas. Ya, jadi kalau sudah dia mempunyai rutinitas, yang rutinitas itu sudah tidak memberatkan dia lagi, karena sudah menjadi rutinitas. Istiqomah itu kan, orang kalau istiqomah menjadikan sesuatu itu rutinitas, istiqomah dengan itu, maka dia tidak akan berat melakukannya. Apapun jenis istiqomah itu. Dan latihan istiqomah itu memang berat di awal. Dan orang istiqomah itu latihannya bukan cuma di ibadah saja, di setiap hal, segala hal itu dia disiplin dalam istiqomah sesuatu. Anak ingat Abah Hanatul Alwarid Habibalu. Beliau ini kalau ngajar itu pakai ada jam kotak. Jam meja itu kotak kecil segini. Pakai baterai. Dan beliau kan kalau pengajian tuh, misalkan pengajian di beberapa tempat, ya bawa beberapa kitab. Kalau beda-beda gitu ya. Dan dari namanya beliau itu, telitinya beliau itu sampai per kitab itu per tempat. Walaupun kitabnya sama, misalkan di Al-Huda sini kitab Muqaddimah, nanti di masjid lain sama Muqaddimah. Itu beliau kitabnya kan beda. Kalau kita kan harus memakai tanda bacanya satu kitab kayak beberapa majelis. Nah, kadang-kadang beberapa kitab ini ditumpuknya itu dengan sebelah kiri, kemudian kitab yang dibuka di tengah, kemudian jamnya di sebelah kanan pojok atas. Dan ini setiap majelis dimanapun dengan posisi yang sama. Ini latihan istiqomah loh ini. Latihan istiqomah ini. Bahkan naruh kitab di lemari kitab, itu pun
Itu pun ada ininya, ada alurnya. Maksudnya kitab ini isinya kitabnya rak ini kitab ini, tidak bisa yang lain. Rak ini kitab ini, rak ini kitab ini, rak ini kitab ini. Saking istiqomahnya itu sampai hafal dengan beberapa rak kitab, lemari kitab yang banyak. Beliau hafal, kadang nyuruh kita ambilkan kitab yang warnanya ini di rak nomor sekian, lemari nomor sekian, baris kesekian. Nah ini istiqomah. Kalau orang sudah terbiasa istiqomah itu enak sudah. Nah kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan tahajud yang kita lakukan, bangun malam yang kita lakukan, maka kita akan merasakan kelezatan dan kenikmatan dan keterbiasaan tadi. Nah maka itu makruh meninggalkannya. Nah, jadi sebaliknya kayak tadi. Nah kemudian dikatakan walaupun 2 rakaat gitu aja ya, walaupun cuma 2 rakaat terus tidur lagi itu paling enggak dia punya istiqomah untuk menghidupkan malam untuk melakukan tahajud. Wa idza staiqat, ketika dia bangun, sunnah ketika dia bangun malam untuk mengusap masa wajahu wa nadhara ila sama, mengusap wajahnya dan memandang ke langit dan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar sampai seterusnya surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat berapa itu? 160-an. Ya, 160 sekian kalau enggak salah lupa lah. Itu sunnah baca itu sampai akhir. Inna fi khalqis samawati. Sunnah baca seperti itu waktu malam hari. Kemudian dan dibuka tahajud itu bi raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat ringan. Makna khafifatain ini kalau dalam fikih, khafifatain ini berarti tanpa kesunahan. Jadi hanya rukunnya tok. Jadi takbiratul ihram langsung Fatihah, rukuk, i'tidal, tumanina semua ini, rukuk, tumanina, i'tidal, tumanina, sujud, tumanina. Tidak baca surat setelah Fatihahnya itu. Dan zikirnya pun zikir yang ya cuma satu zikir aja, maksudnya tumanina aja. Jadi rukunnya itu namanya khafifatan. Kira-kira sekitar 1 menit lah. Mungkin kurang dari 1 menit. Kemudian wa iktsarud doa, dan memperbanyak doa. Sunnah membaca doa banyak sih yang kita dapat dari guru-guru kita, itu kita baca doa malam di waktu witir mungkin, atau doa di waktu tahajud atau apa. Dan mustajabnya doa di tempat-tempat itu, di waktu-waktu itu. Kenapa? Ya karena logika itu tadi yang awal tadi kita bahas, bahwa sesuatu yang berat ketika kita melakukannya untuk taqarrub ilallah, maka hasilnya akan lebih sempurna daripada kalau kita mudah melakukannya. Nah, orang kaya raya dia, kekayaannya sudah miliaran lah, terus dia nyembelih 1 sapi, dia dapat pahala kan? Pahala. Ada orang fakir miskin, dia mungkin nyelengi nabung apa segala macam sampai beli 1 sapi untuk kurban. Pahalanya sama enggak? Beda. Lebih banyak yang 1 sapi yang orang fakir miskin daripada 1 sapi orang yang kaya raya. Tapi sama-sama berpahala. Sama-sama kurban, pahala kurban, tapi afdoliyahnya, keutamaannya lebih utama yang orang miskin tadi. Kenapa? Ya dia cuma segitu. Sedangkan orang kaya tadi kalau misalkan beli 100 sapi bisa masih. Nah, mudah, maksudnya dia beli cuma 1 sapi itu gampang. Mudah bagi orang yang kaya raya, miliaran. 1 sapi berapa sih? Paling anggaplah 30 juta, yang paling wajib gitu. Gampang. Tapi kalau orang miskin, orang tidak punya, dia nyelengi sampai dia nyampe duitnya, kemudian dia belikan sapi, berat bagi dia. Keutamaannya, afdoliyahnya yang orang miskin tadi. Nah, bahkan orang miskin ini pernah sambat sama Nabi, para sahabat yang miskin sambat sama Nabi, ya Nabi, bukan mereka iri, dengki sama orang-orang kaya, para sahabat yang kaya, bukan. Nabi, kami ini kepingin punya amal seperti orang-orang saudara-saudara kami, sahabat-sahabat yang kaya-kaya ini. Mereka dengan uangnya mereka bisa sedekah, bisa ngasih. Kan orang sedekah ya, itu pahalanya besar, fadilahnya luar biasa.
Sedekah uang, makanan atau apa saja lah namanya sedekah itu pahalanya besar. Keutamanya juga luar biasa. Nah kami ini mau sedekah tidak ada duit. Miskin, makan aja untung-untungan. Terus gimana kami ini? Ya apa kami ini tidak bisa dong kami mengalahkan atau kami menyamai ibadahnya orang-orang kaya tersebut dari para sahabat yang kaya. Bukan mereka iri, tidak, tapi namanya ghibtah. Dan ghibtah ini maksudnya dia menginginkan melakukan sesuatu yang orang lain lakukan tanpa dia merasa marah kepada orang yang melakukan. Itu namanya ghibtah. Bukan iri ya. Kepingin anak ini melakukan ibadah kayak orang itu, luar biasa orang itu ibadahnya hebat. Malam hari dia bisa bangun dan bisa sholat witir lengkap 11. Anak harus bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu loh ghibtah contohnya. Kalau hasud kan sopo iku iso sholat 11 rakaat. Paling pura-pura tok gak mungkin itu. Paling anu. Nah, itu namanya hasud. Nah, beda kan? Atau orang dapat nikmat. Misalkan dapat mobil baru. Dia karena kepingin ke bulan, masya Allah bulannya rezekinya luar biasa, dapat mobil baru, muka-muka aku sokok DE. Itu namanya ghibtah, boleh kayak gitu. Tapi kalau sopo kok iso oleh mobilannya ojo-ojo, nyolong ojo-ojo, kok muka-muka tabrakan mobilnya. Ini hasud. Ini hasud. Dan katanya ulama orang tua sama dulu ya, orang teman tua sama dulu orang hasud itu cepat mati. Iya. Dendam, hasud itu cepat mati. Jadi kan akhirnya dia mikir, ya apa caranya orang yang dia hasud tadi itu celaka apa segala macam. Nah ternyata orang yang dia hasud ini gak celaka-celaka, bahagia terus hidupnya kan, dorong hati terus ya. Susah jantungan ini orang. Nah kemudian, jadi 2 rakaat, 2 ekstra doa apa saja yang baik pasti. Wal istighfar bil lail, dan beristighfar di malam hari. Ya, bisa kita pakai doa-doa dan amalia-amalia yang dari guru-guru kita bisa lakukan itu. Kemudian wa fil nisfil akhir wa thuluthil akhir aham. Dan di separuh terakhir atau jam 1 ke bawah atau thuluth kalau dibagi 3 berarti sekitar jam 2-an, jam 3-an, jam 2 setengah 3-an itu lebih utama kita lakukan di waktu itu. Dan waktunya tadi itu waktu mustajab, dan doa-doanya bisa banyak di guru-guru kita ngasih bacaan-bacaan apa itu kita amalkan apa-apa. Kalau kita dikasih ijazah sama guru kita untuk mengamalkan sesuatu, kata Imam Nawawi, paling tidak kita melakukannya sekali saja supaya kita masuk ke dalam golongan orang yang mengamalkan amalia tersebut. Tapi ada juga beberapa guru yang dia ini mengasih kita ijazah dengan kita ini diperintah untuk istiqomah melakukan itu. Nah kalau gitu juga maka kita tidak boleh meninggalkan. Kalau kita minta, bukan kita dikasih ya. Kalau kita minta, anak pernah ingat Habib Salim Syatiri pernah ngomong sama anak waktu anak minta ijazah sama beliau. Kalau kita yang minta, katanya beliau, kalau ente orang yang minta maka ente tidak boleh meninggalkan. Karena ente minta. Tapi kalau kita yang ngasih, itu saya nanti amalkan sekali aja untuk jadi termasuk jadi golongan. Misalkan ada ulama datang ke majlis atau apa terus diminta sama saya belum majlis, minta supaya ngasih ijazah kepada murid-muridnya atau jamaahnya, terus ngasih ijazah kayak gitu. Nah itu kita amalkan sekali aja, minimal sekali supaya kita masuk dalam golongan orang yang mengamalkan itu. Tapi kalau kita minta ya kita harus istiqomah. Adabnya begitu. Mau kita minta kok mau cuma sekali dok. Nah ini kita menyelesaikan masalah sholat sunnah dan masuk ke masalah sholat jamaah. Kita bahas sedikit aja ngawalinya. Faslun, ini bahas tentang masalah yang berkaitan dengan sholat jamaah, baik secara syaratnya, kemudian adabnya, kemudian makruhnya, kemudian yang membatalkannya. Dan sholat jamaah ini fadilahnya besar, dalam banyak hadis tentang fadilah dan keutamaan, dan disyariatkan pertama kali jamaah ini waktu di Madinah. Jadi sebelumnya belum disyariatkan untuk jamaah. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW
Seperti juga Jumatan, itu kekhususan umat Kanjeng Nabi. Kemudian sholat gerhana, sholat istisqa, itu kekhususan umat Kanjeng Nabi. Kalau umat sebelumnya tidak ada. Dan jamaah ini fadilahnya lebih daripada 27, fadilahnya 27 derajat, ada riwayat 25 derajat. Derajat yang dimaksud di sini tidak sama dengan 25 kali kita jamaah atau kita sholat, bukan jamaah, sholat. Ada satu kisah, ada orang arif yang dia itu istiqomah tidak pernah ninggalkan jamaah. Suatu saat orang ini mungkin tidak tahu gimana telat sholat isya. Jamaah di masjid tahu-tahu terlambat. Nah pas terlambat dia nyari sahib untuk sholat jamaah, tidak ada, sudah sholat semua orang-orang ini. Orang-orang sudah sholat semua, terus gimana? Akhirnya orang ini sholat sendirian 27 kali isya. 27 kali isya. Saking orang ini biasa istiqomah jamaah, tapi berhubung waktu itu tidak ada yang mau untuk jamaah sama dia karena sudah selesai semua, dan dia eman, akhirnya dia sholat isya 27 kali. Udah tidur malamnya. Pas tidur mimpi rombongan teman-temannya naik kuda. Naik kuda, dia juga termasuk naik kuda. Tapi dia ini anehnya tidak bisa nututi konco-konconya di depan. Pakai kudanya itu, berusaha dengan keras, cedek mundur lagi. Jadi tidak bisa masuk, tidak bisa masuk ke dalam rombongannya itu. Akhirnya dia bengok nanya, ente kenapa kok tidak bisa tak masuk ini? Kok tidak bisa tak barengi, tidak bisa tak susul? Jawabnya teman-temannya tadi, karena kami tadi sholat isya berjamaah. Ini fadilah yang kami dapat. Ya, loh, anak 27 kali sholat isya sendirian. Tidak mampu untuk menyamai, tidak bisa untuk menyamai sholat 1 kali jamaah. 1 kali jamaah. Nah, kemudian sholat jamaah ini hukumnya seperti ini di sini disebutkan al jamaah fil maktubat. Sholat jamaah di sholat 5 waktu al-muaddah, nah, sholat yang adaan, lil ahrar bagi orang merdeka, dan rijal bagi orang laki, al-mukimin yang mukim menetap. Ya, di satu tempat yang kita sudah pernah bahas antara mukim, mustautin, musafir, ada 3 kelompok kan. Kalau mustautin ini penduduk tetap, dalam artian penduduk ini orang tersebut tidak ada niatan untuk balik atau pulang. Dia sudah memang bertempat tinggal di situ. Walaupun aslinya dia bukan di situ. Misalkan ada orang Surabaya nikah sama orang Malang, kemudian dia ngikut hidup di Malang dengan suami atau istrinya. Dengan dia tidak punya rencana untuk balik ke Surabaya sudah. Ya sini rumahnya. Ke Surabaya mungkin mudik ke orang tuanya atau ke dulurnya. Nah, ini dinamakan mustautin atau dinamakan penduduk tetap. Kalau penduduk asli, tidak ada sebetulnya. Di dunia ini tidak ada penduduk asli. Ada enggak? Penduduk asli? Tidak ada. Penduduk asli di dunia itu tidak ada. Kalau turut, kita ini kan semuanya keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam aslinya dari mana? Surga. Bukan dunia. Nabi Adam diturunkan di bumi, tapi diciptakan oleh Allah di surga, bukan di bumi. Berarti penduduk tetap bumi ini bukan kita. Penduduk asli, maaf. Penduduk asli bukan kita. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kita ini ada yang penduduk tetap, ada juga yang penduduk mukim. Penduduk mukimin, yang dimana mukimin adalah orang yang punya rencana untuk balik ke negaranya atau daerahnya, kayak anak sekolah, karyawan, pekerja. Ini namanya mukimin. 2 ini punya hukum yang berbeda dalam masalah Jumatan. Dalam masalah kesahannya Jumatan di satu tempat. Nah, tapi kalau masalah sholat jamaahnya sama-sama fardu kifayatin. Ini hukum alal mu'tamad menurut Imam An-Nawawi. Kalau Imam Ar-Rafi mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkad. Tapi yang utama, yang pendapat yang lebih kuat, pendapat yang utama di mazhab Syafi'i fardu kifayah.
bihaitsu yadhharu bi syiar. Pokok fardu kifayahnya itu nampak syiar sholat jamaah, maka gugur kewajiban atas satu daerah yang lain. Kalau misalkan sholat sendirian di rumah dengan kondisi pintu tertutup, yang sekiranya tidak ada orang tahu ada orang sholat jamaah di dalam rumah, maka belum gugur kewajiban fardu kifayahnya. Kecuali kalau rumahnya itu terbuka dan orang sudah paham di situ ada sholat jamaah dan bisa siapapun masuk ke situ untuk sholat jamaah. Nah, kayak itu gugur itu. Walaupun afdolnya kalau sholat jamaah ya di masjid. Ya, kalau sholat jamaah di rumah gimana? Ya dapat fadilah jamaah juga sih, cuman afdolnya kan kita bahas afdolnya. Dan juga sholat jamaah ini, ya sholat jamaah ini kalau di Jum'ah hukumnya fardu ain bagi yang memenuhi syarat Jumatan, syarat wujub Jumatan. Karena ada syarat wujub, ada syarat sah, ada syarat qabulnya setiap ibadah. Kemudian ada yang nanya, kalau sholat sama jin gimana? Sah nggak? Sah. Itu menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan enggak. Imam Ramli mengatakan karena sah, menurut pendapat Imam Ramli sah berjamaah dengan jin, maka kalau kita bersentuhan dengan jin yang bukan mahram batal wudunya. Nah, maksudnya bersentuhan dengan jin perempuan yang pastinya bukan mahram kan, itu batal wudu kalau kita yakin itu perempuan. Menurut pendapat Imam Ar-Ramli, karena sah kita berjamaah dengan jin. Sahnya adalah manusia yang jadi imam, jinnya menjadi makmum. Kalau sebaliknya enggak. Kalau zuat sama jin gimana? Imam Ar-Ramli mengatakan sah kalau lakinya yang manusia, perempuan yang jin. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar sebaliknya, Imam Ibnu Hajar bertentangan. Tidak sah berjamaah dan tidak batal persentuhan dan tidak sah pernikahan antar jin dan manusia menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena menurut beliau alamnya itu sudah beda. Allahu a'lam. Kemudian maka itu kita disunahkan untuk sholat dengan jahar, dengan komat adzan plus komat dan menjaharkan. Kalau kita di posisi tempat-tempat seperti kayak di naik gunung, hutan, dan kondisi kita sendirian, tidak apa-apa. Ya syukur-syukur ada yang bisa dijak koncoan kan, daripada kesepian. Anak ini Al-Walid juga pernah cerita kan dulu kan ngajar di Tarogi sini, zamannya Habib Abdul Qadir. Dan Walidi juga penerjemahnya Habib Abdul Qadir zaman dulu. Sholat di sini waktu Dohor atau gimana gitu, waktu itu sepi, tidak ada orang, sudah telat jamaah apa gimana, harus sholat sendirian di Masjid Al-Hudain. Bukan kayak gini dulu kan. Walidi cerita sama anak, begitu sholat ada yang nepuk pundaknya dan kelihatan kerosok kayak rame orang di belakang itu sholat jamaah. Waktu itu Masjid Al-Hudain tidak seperti ini, gelap, atas siang itu juga agak gelap. Assalamualaikum tidak ada orang. Padahal tadi mulai awal sampai sana rame orang makmum. Jadi di makmum jin. Nah, kita harus melayu. Ya. Jadi sah. Ya menurut pendapat Imam Najjar sah hukumnya. Tapi yang jadi jamaah jadi ini yang jadi imam adalah manusianya. Nanti fitarawih Ramadan nanti akan kita bahas selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum syarat sunnah untuk melaksanakan sholat nawafil, apakah nabi-nabi dulu itu juga diperintah untuk sholat? Ya, di banyak riwayat dan juga di beberapa kitab seperti di kitab Baijuri dari Imam Ibrahim Baijuri itu disebutkan di situ bahwa nabi-nabi terdahulu juga sholat, cuman ada sedikit perbedaan. Seperti kalau nggak salah iktidalnya tidak ada kalau nabi zaman dahulu. Dan nabi pun ketika belum ada perintah sholat di mi'rajnya, beliau juga sholat dengan cara sholatnya Nabi Ibrahim. Ya, kan sebelum kanjeng Nabi ini orang-orang Quraisy itu tauhid atau nabinya adalah Nabi Ismail. Kalau Bani Yahudi nabinya Nabi Ishak.
dan turun temurun di situ nanti. Maka itu ini juga menjawab bahwa ada yang mengatakan orang tua Nabi kafir, orang tua Nabi masuk neraka. Itu kelirunya. Karena sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka ini orang-orang Quraisy ini banyak juga yang masih berpegangan dengan milah Ibrahim. Sama tauhidnya, beda syariatnya, tapi sama. Bukan kafir. Ya, bukan kafir. Kalau alasan kafirnya itu karena mereka tidak beriman sama Nabi, ya mestilah. Kenapa? Ya kan Nabi diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Sedangkan orang tua Nabi, ayah Nabi meninggal, Nabi masih dalam kandungan. Ibu Nabi meninggal, Nabi umur berapa? Masih kecil. Gimana menjadi umatnya Kanjeng Nabi? Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan seperti itu. Jadi orang tua Nabi bukan kafir, tidak milah Ibrahim. Karena Nabi dan Rasul itu tidak akan dilahirkan kecuali dari seorang ibu yang salihah, seorang ayah yang soleh. Keturunan-keturunan ini semuanya dari Nabi Adam sampai Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah itu semuanya dari keturunan baik-baik semua. Kenapa? Allah menjaga nurnya Nabi Muhammad SAW ini berpindah dari sulbinya seorang laki-laki mulia ke rahimnya wanita yang juga mulia melalui perpindahan yang juga mulia pada zaman itu. Dalam arti pernikahan sesuai dengan syariat pada zaman masing-masing. Itu nggak ada. Dikatakan orang tua Nabi kafir masuk neraka apa segala macam. Ada lagi yang mau tanya? Muntah itu najis yang pasti, tapi tidak membatalkan wudu. Ya, karena membatalkan wudu cuma 4 saja dan tidak ada muntah di situ. Kalau sholat muntah, walaupun tidak keluar dari mulutnya, tapi keluar ke kerongkongan atas atau ke mulut, rongga mulutnya muntahan tersebut, maka batal sholatnya karena najis. Kan salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari najis di badan. Nah maksud badannya kalau di sholat ini termasuk dalam rongga mulut, rongga telinga, rongga hidung, itu semuanya harus suci. Kalau muntah di mulut ya itu membatalkan dan harus kumur, tapi wudunya tidak batal. Kumur kemudian balik sholat lagi. Ada lagi? Ini ada yang nanya, Beb kalau berjumpa aja nggak keluar mani apa harus mandi tetap? Mandi wajib itu salah satunya penyebab adalah karena keluar mani, walaupun tidak sampai berhubungan suami istri. Keluar mani dengan mimpi atau apa saja tetap mewajibkan. Ya, poinnya keluar maninya itu dengan apapun sebabnya, tetap mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. Bagaimana hukum menyembelih hewan lehernya terpotong sama sekali tidak ada sisa? Jawab. Mungkin ayam ya, saking grogi ini sampai putus-putus gitu. Tidak masalah, ya tidak apa-apa. Sah maksudnya asal tidak diangkat kemudian dibalik lagi kayak gitu itu tidak sah kan. Jadi masih tetap pisau tersebut di lehernya itu dengan memotong kerongkongan tempat makan, jalur makan dan jalur nafas. Gitu. Tapi kalau kambing kayaknya tidak mungkin ya sampai putus-putus gitu. Bisa tuh? Ada. Kejem ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Kalau jaf bil jaf, tohir bila khilaf. Jaf itu apa? Kering dengan kering, najis yang kering kita sentuh pakai tangan kita yang juga kering, nggak ada keringat, nggak ada apa, itu tidak menjadikan najis memang. Cuman manusia ini kan lembab kadang-kadang tangan ini, kita tak tahu kan kering benar apa enggak, kadang-kadang lembab. Itu jadi najis kalau kayak gitu.
Dan juga kayak kotoran cecek itu ada yang bagian kering, ada yang bagian basahnya biasanya kayak gitu kan. Nah itu kena itunya sudah najis nanti. Hah? Iya tidak masalah kalau kayak gitu kan mensucikan lagi tangannya. Ya lebih baik begitu. Setelah kita ambil kotoran cicak tadi kita buang dan kita walaupun kita yakin itu kering tapi untuk ikhtiar jaga-jaga kita cuci aja tangan kita. Dikelucur gitu tangannya. Kan lebih bagus begitu malahan. Abdulnya kurban itu domba apa unta? Kalau di sini unta di mana? Hah? Ngambil taman safari saja. Ini sudah pidana. Ya kok di sini tidak ada unta, ya kambing dong. Ada lagi? Sering disebutkan bahwasanya kalau masalah fatwa fikih itu ada Imam Rawi sama Imam Ibnu Hajar itu kan sering disebut. Itu kalau akhirnya kita mengikuti yang mana? Dua-duanya sama sih kita gimana. Cuman kok di Indonesia nih ya, di Indonesia kebanyakan berkiblatnya itu ke Imam Romli karena kiblatnya di Indonesia itu Mesir. Ya, Mesir. Sama kayak di Kalimantan kalau baca manaqib kan sesuman, kalau sini saya buat Najlani. Ya itu toriko, ya itu toriko, itu beda. Ini masalah fikih. Nah kalau di Hijaz dan juga di Hadramut, para habaib di Hadramut itu pakainya Imam Ibnu Hajar. Ya, jadi kalau dikatakan mu'tamad yang mana? Sebenarnya dua-duanya mu'tamad. Imam Ibnu Hajar semua mu'tamad. Dan Imam Romli pun kalau di fikih ini ada Imam Romli Shaghir, ada Imam Romli Kabir. Dan nanti Imam Kabir ini orang tuanya, namanya sama. Nah Ibnu Hajar itu juga ada dua, Haytami sama Asqalani. Yang satu ahli hadis. Nah kalau Imam Ibnu Hajar Haytami ini kan yang ahli fikih. Yang beliaunya itu di samping waro, beliau itu waro. Orang kenapa Habaib Hadramut suka dengan Imam Ibnu Hajar? Karena Imam Ibnu Hajar ini terkenal waroknya. Warok dan zuhud itu terkenal Imam Hajar. Kalau Imam Romli kaya. Kaya raya. Imam Romli kaya. Ada kisah, Anda dapat kisah itu dari kalau tidak salah masyhur. Imam Romli, Imam Hajar, istri mereka kenal gitu, maksudnya ya biasalah para istri ya. Rupanya istrinya Imam Ibnu Hajar ini iri dengan, ya iri maksudnya ribtoh dengan istrinya Imam Romli yang perhiasannya lebih bagus, perhiasan emasnya, karena kaya, Imam Romli kaya. Lah Imam Ibnu Hajar enggak miskin. Akhirnya ya namanya perempuan sih, ngomong lah sama suaminya Imam Ibnu Hajar, Anda kepingin punya perhiasan kayak si istrinya Imam Romli gini. Jadi nasihatnya tidak usah gini, tapi aku pengen ini namanya perempuan wajar kan. Ya wes, kamu tak kasih dunia tapi dengan syarat tak tinggal. Sini ya. Suruh nimbo sumur. Begitu nimbo sumur sampai atas embernya itu datanya penuh dengan emas. Ambilin ini dan kamu tak larang. Kata Imam Raja. Sadar istrinya, ini karomah ini. Kalau dia mau, dia bisa kaya gitu kan. Ini min babil warok dan zuhud. Hanya diambil embernya, dibuang ke sumur, dibalik lagi ke sumur. Dia nggak mau. Kalau zaman sekarang ya tidak apa-apa, tolakan ember emas. Nah, gak apa-apa wes. Ember emas berapa kilo? Itu tapi semuanya masya Allah gitu, orang hebat semua, alim alama minus sholihin ya. Romli walaupun kaya tapi soleh. Saya Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Aidrus, kaya raya. Saking kayanya itu sampai setiap hari itu nyembelih satu kambing dimasak, kemudian buka rumahnya, waktunya khodak makan siang, dia manggil semua orang yang lewat depan rumahnya itu makan. Per hari satu kambing minimal, per hari untuk saudara. Kaya raya. Tapi beliau punya saudara namanya Husain. Husain ini fakir di Tarim.
Fakir miskin, tidak mau dunianya Abu Bakar ada. Ya, jadi orang kaya itu belum tentu hubbud dunia, orang miskin belum tentu warok, zuhud. Bagaimana hukumnya orang yang berkorban mengambil lebih dari bagiannya? Maksudnya, kalau lebih dari bagiannya berarti ini pernah terjadi di Masjid Al-Huda ini. Pernah terjadi. Jadi kita waktu awal-awal bikin kurban di sini, kebetulan anak ketua panitianya kan. Kita kan masih bingung ngitungnya ini segala macam, kemudian ada orang nitip 1 kambing, kemudian dia minta 25 kresek. Per kresek 1 kilo. Ya wis kita kasihkan. Akhirnya hitung-hitungan sama teman-teman, setelah itu evaluasi kan. Kita setiap ada acara selesainya evaluasi. Waktu evaluasi itu kita dapati bahwa 1 kambing ini paling banyak dapat 18 kilo, 18 kresek. Berarti orang yang nitip 1 kambing tadi faedahnya lebih. Dia dapat 25 kilo, sedangkan kambingnya mungkin sekitar 18-an kilo. Berarti dia lebih 7 kilo. Wah, ini tekor kita ini. Hanya kita bikin peraturan boleh ngambil cuma sampelnya tok 1, yang lain enggak. Lebih dari itu enggak. Ya kalau maksudnya lebih kayak gitu. Mana yang kita dahulukan, kalau orang tua laki yang suruh kita atau orang tua perempuan? Ibu yang kita utamakan dulu baru bapak. Tapi biasanya anak itu lebih ke bapak dulu yang, soalnya bapak sing ngei duwe. Ada materinya si anak ini. Jadi ibu yang kita dahulukan ketika ibu merintah. Karena taat kepada ibu itu lebih utama, yang lebih tinggi daripada kepada ayah. Taatannya, bakti. Hormat dan bakti kepada ibu, kemudian baru pada ayah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, wallahu a'lam bishawab. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online, yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.